perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya, ini terkait dengan vaksinasi yang sedang berlangsung sampai saat ini. Silakan vaksinasi bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya dan jangan sampai ditolak. Karena ketika Bapak Ibu semuanya menolak dengan alasan misalkan saya tidak mau divaksin dan lain-lain, dengan catatan Bapak Ibu semuanya itu sehat, tidak mempunyai keluhan apapun, itu nanti ketika Bapak Ibu semuanya menolak, nanti akan ada sanksi yang menunggu Bapak Ibu semuanya. Silakan ikuti vaksin, ya tertib vaksin. Semoga kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, akhirnya untuk sekian kalinya saya tidak mengupload video. Ya, akhirnya pada hari ini saya sudah mulai mengupload video lagi, membantu menginformasikan Bapak Ibu semuanya terkait dengan bantuan sosial dan yang lain-lain. Karena memang kemarin, tepatnya pada tanggal 2 Juni, ya saya diberi amanah ya seorang anak ya bayi cowok, dan semenjak itu memang saya cukup sibuk sekali dan belum sempat untuk membuat video-video terbaru dari channel PKH Kecamatan Ayah. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa mengupload video kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan bagi siapa saja yang menolak untuk divaksin, siap-siap saja akan diberi sanksi ya oleh pemerintah. Ya, namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, ini penting juga ketika nonton video ini, silakan ya ditonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak gagal paham tentunya. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa saya akan menyampaikan informasi yang menurut saya sangat penting sekali. Ini terkait dengan vaksinasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Jadi siap-siap saja bagi para siapa saja ya yang menolak untuk divaksin, itu nanti akan diberi denda ya atau diberi sanksi. Nah, ini perlu diketahui oleh para KPM PKH atau penerima bansos, bantuan sosial di seluruh Indonesia. Ya, karena ada informasi penting terkait dengan hal itu yang berkaitan dengan bantuan sosial. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 poin penting yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui terkait dengan sanksi yang menolak untuk divaksinasi. Oke, saya bacakan ya supaya Bapak Ibu semuanya lebih paham ya, lebih mengerti terkait dengan aturan ini. Oke, di sini ada judul menarik yaitu menolak vaksin COVID-19, siap-siap didenda jutaan rupiah hingga tak dapat bansos. Ya, oke, Presiden menerbitkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 14/2021. Pada ayat 4 pasal 13A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 ini dapat dikenakan sanksi administratif. Nah, di sini ada 3, diantaranya yaitu 1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Yang kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, akan dikenai denda. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa
bantuan sosial atau jaminan sosial itu sangat banyak sekali. Di antaranya ada namanya BPNT atau sembako, ya, kemudian ada PKH, ya, ada BST, ada BLTDD, ada KIP, KIS dan lain-lain. Itu semuanya merupakan bantuan sosial atau jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, terkait dengan vaksinasi, ya, ini perlu diperhatikan benar-benar oleh para warga, khususnya yang sekarang sedang mendapatkan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT atau sembako, KIP, KIS, BLTDD dan lain-lain. Ya, ketika Bapak Ibu semuanya itu sudah masuk daftar untuk melakukan vaksinasi, itu silahkan untuk bisa, ya, datang vaksinasi. Ya, jangan sampai Bapak Ibu semuanya ini menolak. Misalkan saya tidak mau divaksinasi, vaksinasi itu tidak penting dan lain-lain misalkan. Itu jangan sampai seperti itu. Kecuali mungkin ketika Bapak Ibu semuanya sedang hamil atau sedang sakit atau punya riwayat penyakit yang memang tidak boleh untuk divaksinasi, itu masalah lain. Ya, saya kira ini sudah didata ya oleh pihak terkait dengan hal itu. Namun kalau memang Bapak Ibu semuanya ini sehat, ya, tidak mempunyai riwayat penyakit apapun, namun dengan secara sadar Bapak Ibu semuanya itu menolak, tidak mau divaksin, nah ini bisa saja, ya, karena ini aturannya sudah ditetapkan, nanti jaminan sosial atau bantuan sosialnya Bapak Ibu semuanya bisa ditangguhkan atau diberhentikan. Oke, seperti itu. Ya, ini menjadi perhatian kita semuanya. Pokoknya silahkan ikuti saja, ya, karena memang vaksinasi itu gratis dari pemerintah, kita tidak disuruh bayar. Ya, mumpung ini gratis, tidak disuruh membayar, ya, vaksinasi itu juga sangat penting untuk kita. Ini terkait dengan masih adanya COVID-19 di lingkungan kita, jadi vaksinasi itu adalah sangat penting. Oke, silakan ya Bapak Ibu semuanya untuk bisa diikuti vaksinasi, ya, terutama yang sedang mendapatkan jaminan sosial atau bantuan sosial dari pemerintah. Oke, kemudian poin yang kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya sedang mengurus, ya, administrasi, misalkan pindah atau misalkan terkait dengan pembuatan KTP, KK dan lain-lain. Ini ketika Bapak Ibu semuanya menolak divaksinasi, ini nanti bisa saja, ya, akan ditunda atau diberhentikan, ya, layanan administrasinya, tidak diperpanjang. Misalkan, ya, itu tadi sedang ngurus sesuatu lah, administrasi terkait dengan kependudukan, ya, dan lain-lain. Ketika Bapak Ibu semuanya itu tidak mau divaksinasi, dengan catatan Bapak Ibu semuanya itu sehat, tidak ada halangan apapun, namun kok menolak, nah ini bisa saja akan ditunda atau diberhentikan layanan administrasi pemerintahannya. Ini. Kemudian terakhir poin ketiga, itu bagi siapa saja yang menolak, ya, vaksinasi COVID-19 itu akan dikenai denda. Tentunya di sini, ya, harus ada kriteria tertentu bagaimana orang tersebut yang menolak divaksin itu sampai harus didenda, ya, kecuali kalau memang tadi, ya, kalau memang orang tersebut Bapak Ibu semuanya itu mempunyai riwayat penyakit tertentu, misalkan sedang sakit, sedang hamil, saya yakin itu bukan suatu penolakan, ya, dan tidak akan didenda karena memang tidak boleh untuk divaksinasi. Namun itu tadi, ketika Bapak Ibu semuanya yang dengan secara sadar menolak, ya, kemudian Bapak Ibu semuanya itu sehat, tidak mempunyai keluhan apapun namun menolak, itu nanti akan didenda oleh pihak-pihak terkait, yaitu dalam hal ini pemerintah. Nah, pesan saya, ya, saya selaku pendamping PKH, pokoknya terkait dengan vaksinasi COVID-19, ketika sudah ada undangan atau daftar untuk mengikuti vaksinasi,
dan Bapak Ibu semuanya itu sudah sesuai dengan kriteria untuk bisa divaksinasi, silahkan untuk bisa diikuti yang namanya vaksinasi. Tidak boleh menolak, pokoknya diikuti saja. Itu demi kebaikan Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan saya berdoa Bapak Ibu semuanya, kita semuanya terhindar dari namanya virus corona, dan corona COVID-19 di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia itu segera hilang. Ya, semuanya normal kembali seperti dulu, tidak ada virus corona lagi, dan kita bisa hidup secara normal kembali, kita bisa bekerja secara normal kembali, ya, dan tidak ada masalah sedikit pun. Oke, mungkin itu ya informasi penting yang bisa saya sampaikan terkait dengan vaksinasi COVID-19. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan jangan lupa tinggal jejak di channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Tetap semangat, semoga kita selalu sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.